Halo, apa kabar para riders? Jadi kali ini gue kedatangan Honda Supra GT-R yang mengalami kerusakan pada bagian kopling. Nah, ciri-cirinya gimana sih kalau kopling tuh udah mulai kena atau udah waktunya diservis? Ini kita bisa cek dari kickstarternya ya. Biasanya kalau udah mulai slip, ngelos, nah itu udah gejala kampas kopling gosong atau sudah mulai terkikis. Ini sih belum begitu 100% ya gosongnya, tapi dia sering slip sehingga sulit dinyalakan. Oke, langsung aja kita cek. Langsung kita bongkar bak koplingnya, kita drain olinya dan air radiatornya untuk melihat kondisi bagian dalam mesinnya. Pastikan mesin dalam keadaan dingin dan tidak panas agar dalam melepaskan spare partnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah kondisi bagian dalam mesinnya. Terlihat gosong ya di area kopling. Penyebabnya dapat disimpulkan dikarenakan sisa oli yang sudah berkurang ya. Sisa oli yang sudah di drain hanya tersisa 200 ml. Yang harusnya itu dari awal kita tuang itu sebanyak 1,2 liter. Nah, ini sudah terjadi penguapan ya teman-teman ya. Jadi penyebab kopling gosong ini selain dari pemakaian bisa dikarenakan kapasitas oli yang sudah mulai menyusut. Jadi teman-teman harus selalu cek volume oli, jangan terlalu telat ganti olinya. Nah, ini bisa terlihat jelas kenapa bagian koplingnya gosong, sedangkan bagian lainnya tidak, masih nampak baik. Kadang kondisi mesin menjadi kuning itu dikarenakan terlalu lama mengganti oli atau kualitas oli yang kurang baik. Nah, setelah kita bongkar bagian koplingnya, nah kita lihat dari kampas koplingnya sudah terlihat gosong ya. Dan bagian plat geseknya sudah mulai terkikis. Lalu di bagian rumah kopling kaki 4 dan lawannya sudah terlihat terkikis di bagian dudukannya. Nah, dan terlihat juga di bagian kaki 4-nya ini nih retak teman-teman. Ini dikarenakan mungkin pada saat pembongkaran sebelumnya tidak menggunakan tracker. Jadi kemiringan seperti ini bisa mengakibatkan slip atau terjadinya tidak optimalnya kinerja kopling. Oke, langsung aja kita ganti dengan part yang baru. Nah, untuk penggunaan kampas kopling yang baru, kita bisa menggunakan substitusi dari Honda Revo dengan kode KWW A01. Selain menggunakan substitusi Honda Revo, kita juga bisa menggunakan substitusi dari Yamaha Vega ZR dengan kode part yang belakangnya 20D. Tapi pastikan teman-teman part kampas koplingnya juga harus orisinil ya. Karena banyak di luar sana yang KW. Kenapa? Karena kalau KW itu nanti kampas koplingnya bisa rontok, lalu menjumbat filter udara yang nanti mengakibatkan baretnya noken as. Nah, langsung aja kita rakit kopling yang baru. Jadi saat ini kita ganti rumah koplingnya juga karena yang lama sudah terkikis ya. Oke, langsung kita pasang. Nah, harusnya di bagian kampasnya ini kita rendam oli dulu. Namun kalau saya lihat di bagian bungkusnya ini sudah dilumasi oleh pabrikan ya. Jadi ada sisa-sisa oli agar nanti kampas koplingnya tidak begitu kering ya. Jadi sudah posisi kampas koplingnya sudah agak basah dengan oli. Nanti begitu sudah terpasang dan digunakan tidak akan mengalami keausan pada bagian kopling ya. Jadi penyebab utamanya kopling ini gosong ternyata dikarenakan kapasitas oli yang sudah menurun ya. Nah, ini untuk K56 series seperti CB150, Sonic, CBR atau CB150X memang kadang dia rawan mengalami susut oli ya. Itu biasanya karena ring sehernya sudah waktunya diganti. Jadi setiap pergantian oli kita harus kontrol volume oli yang sebelumnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena untuk pengurangan oli ini kapasitas oli yang sudah berkurang cukup beresiko untuk mesin teman-teman ya. Seperti tadi kampas kopling gosong, lalu bagian noken as dan headnya mengalami baret karena kurangnya pelumasan. Nah, jadi di sini teman-teman harus tetap mewaspadai dan rutin merawat kendaraan teman-teman sekalian. Oke, langsung kita rakit plat kopling dan kampas kopling yang baru. Langsung aja kita pasang kembali kopling yang baru, lalu kita pasang kembali bak koplingnya. Pastikan kekencangan bautnya dan packingnya tidak ada yang sobek ya, untuk menghindari rembesan oli.
Oke, nah setelah kita pasang langsung kita tes right, dan kita sekalian coba gimana nanti sensasinya kopling baru, apakah masih slip atau tidak. Nah kita coba ya, kita kickstarter ya. Ini langsung dia aman ya, tidak slip ya, mesin mudah hidup. Langsung kita coba tes jalan gimana nanti untuk speednya atau kondisi pada saat di riding. Nah ini enteng ya teman-teman ya, pergantian giginya juga halus, tidak ada slip, tidak keras. Mungkin kadang ada teman-teman yang beberapa mengalami pergantian giginya keras, itu dikarenakan kaki empatnya teman-teman udah agak terkikis. Nah biasanya kalau diganti itu akan aman lagi kita pada saat peroperasi gigi. Nah di sini RPM-nya stabil ya. Nah kadang ada gejala lain ketika kampas kopling ini udah waktunya diganti, yaitu dengan RPM-nya. Kita lihat RPM-nya bisa naik dengan cepat namun tidak seimbang dengan speed-nya. Itulah salah satu juga tanda bahwa koplingnya sudah harus diservis atau diganti baiknya ya. Dan penggunaan oli juga selain tadi kapasitas yang harus diperhatikan, mungkin untuk merek-merek oli teman-teman bisa pilih yang penting tidak KW ya teman-teman. Hati-hati dalam memilih oli, kalau olinya KW itu sangat fatal. Saya pernah dapat pasien yang mengalami kerusakan karena kan oli KW. Nanti saya akan buat kontennya. Nah ini kita tes untuk speed ya. Untuk speed awalnya kita coba, tidak ada masalah, tarikannya enteng lagi, tidak ada ngedennya, RPM-nya juga stabil dengan speednya, pergantian gigi halus, setelan koplingnya juga tidak terlalu jauh. Nah ini juga teman-teman harus perhatikan setelan kopling yang di handle ya. Tali kopling yang bisa setel dari bagian kanan bawah menggunakan kunci 14 dan 12. Nah biasanya ada dua tipe rider, ada yang dia setelannya jauh, bukan handle koplingnya, ada yang dekat. Nah enaknya yang mana? Nah sebenarnya sih enaknya itu adalah yang tengah-tengah, tidak jauh tidak dekat. Biasanya kalau terlalu jauh dia lebih sering mengalami kampas kopling gosong, dikarenakan dia sudah buka gas namun koplingnya belum terbuka sempurna. Nah itulah mungkin dampak kalau setelan koplingnya terlalu jauh. Nah ini kita coba, dari tadi kita coba speednya yang rendah ya, masih di bawah 50. Langsung kita coba agak ngebut aja. Nah kita lihat nanti pada saat speeding dapat berapa. Ya, langsung kita tarik ya guys ya. Oke, kita tembusin RPM 8000 sampai 9000. Ya, speednya terpantau di angka 60-70, responsif, tidak ada slip, tidak ada ngedennya. Nah, oke, berarti ini motor sudah aman. Lalu berikutnya pengecekan yang harus dilakukan adalah kapasitas olinya. Kita akan coba dalam 1 minggu apakah oli yang sekarang kita tuang ini mengalami penyusutan atau belum. Apabila memang sudah terjadi penyusutan, maka sangat wajib untuk melakukan pembongkaran terutama bagian pada ring sehernya. Nah, apabila memang dalam 1 minggu dengan jarak tempuh 40 km per hari, olinya masih terpantau aman, maka bisa dilanjutkan hingga 2000 km. Oke. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada masukan, saran, silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan komennya. Semoga nanti ada video-video berikutnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke.